Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir 19 Juni 1922 di Purworejo. Beliau merupakan Menteri Panglima Angkatan Darat yang ke-6, sebutan jabatan Kasad waktu itu, orang nomor 1 di jajaran TNI Angkatan Darat. Ahmad Yani adalah salah satu jenderal yang sangat menentang keberadaan paham komunis di tanah air, terutama setelah PKI menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kekuatan kelima. Jenderal Ahmad Yani sempat berdebat sengit saat rumahnya yang sudah dikepung tentara PKI. Namun perdebatan itu justru membuat sang jenderal bersimbah darah karena ditembak oleh para tentara PKI. Kemudian jasad beliau dibawa dari tempat tinggalnya dan dikubur di lubang buaya. Letnan Jenderal Anumerta R. Suprapto yang menjabat Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat adalah salah satu pahlawan revolusi yang lahir di Purwokerto 20 Juni 1920. Beliau juga diculik dari rumahnya ke daerah Lubang Buaya dan tewas di tangan PKI. Letnan Jenderal TNI Anumerta MT Haryono atau Mas Tirto Darmo Haryono yang lahir di Surabaya 20 Januari 1924. Letnan Jenderal yang mengerti 3 bahasa asing ini juga diculik pada saat hari kejadian, kemudian tewas di tangan PKI di Lubang Buaya. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman atau lebih dikenal dengan nama S. Parman adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Lahir di Wonosobo 4 Agustus 1918. S. Parman yang menjabat sebagai Asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat merupakan perwira intelijen yang dekat dengan PKI serta mengetahui kegiatan rahasia mereka. Namun S. Parman menolak saat ditawari bergabung dengan paham komunis oleh kakaknya Insinyur Sakirman yang merupakan petinggi PKI. Karena itulah beliau merupakan salah satu target dan meninggal di tangan PKI pada peristiwa Gerakan 30 September. Mayor Jenderal TNI DI Panjaitan atau Donald Ishak Panjaitan lahir di Sumatera Utara 19 Juni 1925. Menjabat sebagai Deputi 4 Menteri Panglima Angkatan Darat. Beliau dan bersama para pemuda anak bangsa lain yang dulunya merintis pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang merupakan cikal bakal TNI saat ini. Saat itu, beliau menggunakan seragam militer lengkap ketika tahu bahwa sekelompok anggota PKI datang ke rumahnya dan telah membunuh pelayan serta ajudannya. Segera setelah beliau menantang para pemberontak itu, peluru langsung menghujam tubuhnya dan mayatnya dibawa ke lubang buaya. Mayor Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo lahir di Kebumen 23 Agustus 1922. Beliau juga diculik di rumahnya dan tewas di tangan PKI di Lubang Buaya. Para penculik berdalih Maijen Sutoyo dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno, tapi ternyata itu bohong. Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo lahir di Sragen 5 Februari 1923. Pada 30 September 1965, Brigjen Katamso sedang bertugas di Yogyakarta. Beliau kemudian diculik dan tewas di tangan PKI. Kemudian jasadnya dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan anggota PKI di wilayah Kentungan. Kolonel Anumerta R. Sugiono Mangunwiyoto lahir di Gunung Kidul 12 Agustus 1926. Kolonel Sugiono bersama Brigjen Katamso merupakan korban penculikan PKI di daerah Yogyakarta. Jasad keduanya dikuburkan pada lubang yang sama dan mayatnya diketemukan setelah 20 hari berlalu. Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian lahir 21 Februari 1939.
Kapten Pierre Tendean menjadi korban yang salah sasaran oleh PKI karena sasaran utama adalah Jenderal Besar TNI Purnawiran Abdul Haris Nasution. Berkat keberanian Kapten Pierre Tendean yang mengakui dirinya sebagai Aha Nasution, sehingga Aha Nasution dapat lolos dari kepungan PKI. Kapten Pierre Tendean pun diculik dan tewas di kalangan PKI di Lubang Buaya. Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswitubun lahir di Maluku Tenggara 14 Oktober 1928. Beliau adalah satu-satunya perwira selain anggota TNI yang menjadi korban pembantaian PKI. Saat peristiwa berlangsung, Karel Satswitubun merupakan ajudan dari Johannes Leimena yang saat itu merupakan menteri di Kabinet Soekarno. Rumah Leimena ternyata adalah tetangga dari Jenderal Aha Nasution yang merupakan target PKI. Karel Satswitubun yang mendengar keributan pada saat PKI mengepung rumah Aha Nasution lalu melepas tembakannya. Namun sayang, jumlah anggota PKI yang terlalu banyak membuat Karel Satswitubun pun gugur seketika setelah peluru menembus tubuhnya.